dalam yang satu saya hari. Sebut, itu nggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu. Dituduh Wahabi cuma karena peduli bumi. Yuk kita kaji. Ikhwani fillah, baru-baru ini ada seorang tokoh Jil yang menyebut aktivis lingkungan hidup sebagai Wahabi mereka. Tokoh tersebut mau menggiring opini seolah-olah bagi mereka yang peduli terhadap bumi sebagai sebuah sikap radikal yang harus dijauhi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Bahkan Nabi SAW juga bersabda di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi bagaimana mungkin yang namanya menjaga tanah, air, udara, atau hutan yang manfaatnya jauh lebih besar daripada hanya sekedar menyingkirkan gangguan kecil di jalan justru dianggap sebagai pemahaman yang sesat? Ikhwani fillah, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah Wahabi mereka bukan sekedar label biasa, tapi sebuah gerakan yang jelas dan nyata dengan sejarah, ciri-ciri, dan dampak sosial yang serius. Dalam sejarah Islam, istilah Wahabi ini merujuk pada sebuah kelompok yang hobi mengkafirkan, membid'ahkan, dan memecah belah umat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah abad ke-19 di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah, dan mereka Wahabi ialah yang mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh, menghancurkan kubah dan makom, mengharamkan ziarah kubur, dan bahkan mengkafir-kafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah alias umat Islam. Jadi istilah Wahabi menurut ulama aswaja adalah gerakan yang memecah belah umat, menolak tradisi, mudah memvonis sesat, dan bahkan tidak segan untuk mengkafir-kafirkan. Sehingga ketika istilah ini disematkan kepada para aktivis lingkungan, jelas itu keliru secara sejarah dan menyimpang secara adab. Istilah Wahabi punya makna historis dan teologis yang berat, bukan istilah olok-olok yang bisa dilempar sembarangan ke mereka yang kritis ataupun vokal. Menjaga lingkungan itu bukan Wahabi, tapi bagian dari iman dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Justru yang harus kita waspadai adalah mereka yang membungkam aktivitas moral dan sosial dengan label-label semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang lurus dan melindungi kita dari menjadikan istilah-istilah agama sebagai senjata fitnah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silahkan share video ini supaya antum dapat pahala jariah dan bantu saudara-saudara muslim kita yang lainnya untuk mendapatkan pencerahan ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.